Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Dua pelajar SMA di Lampung Timur tewas tertabrak minibus. Rumah seorang polisi di Tanjung Senang, Bandar Lampung ludes terbakar. Ratusan pengusaha pabrik penggilingan padi di Lampung Selatan terancam bangkrut. Sejak 2 bulan lalu, mereka tak dapat pasokan gabah dari petani. Dua warga Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung jadi korban penyerangan seorang pria diduga orang suruhan salah satu pengusaha perumahan di daerah ini. Korban Rudi Hartono menderita luka di tangan dan kaki, dan korban Sefri menderita luka di punggung. Beberapa kata mungkin, Penyerangan itu terjadi saat kedua korban bersama warga lain hendak memasang pintu portal di jalan menuju lokasi pembangunan perumahan baru di daerah ini. Pelaku bernama Zufir Yusuf yang tidak terima dengan penutupan jalan itu kemudian menyabetkan golok yang dibawanya ke arah warga. Pelaku kemudian kabur meninggalkan motornya di lokasi. Udah ada keributan, dia ngomong sendiri, kita nggak ngeladenin. Jadi kita itu menghindari ada cekcok mulut supaya nggak timbul keributan. Akhir katanya mungkin pada saat tidak diladeni, tidak ditanggapi, emosi itu memuncak lah. Akhirnya ngeluarin golok. Keluarin golok yang dibacok bapak ini duluan. Saya coba dorong supaya nggak ada pemukulan kedua karena udah ada gerakan kedua. Itu pas saya sempat ngedorong, saya loncat, kena bacok. Dia kan pas mau ngambil saya itu jatuh, kaki lah yang kena hantam lagi sama dia. Jadi kalau saya 2 kali. Pemasangan portal itu karena warga melarang jalan dilewati alat berat serta truk yang mengangkut material pembangunan perumahan baru itu. Kendaraan berat itu dituding mengganggu aktivitas warga serta menyebabkan jalan cepat rusak. Pihak pengusaha perumahan itu membangun perumahan dengan tidak meminta izin kepada warga sekitar. itu untuk membatasi aktivitas seperti mobil dump truck yang masuk ke wilayah jalur sini gitu. Itu tempatnya tanah Pak Jubir? Ke tanah Pak Jubir gitu, karena dia melalui jalan untuk warga Perum Jabal Nur gitu. Sebelumnya juga sudah pernah diingatkan, Pak? Sudah pernah diingatkan, bahkan sudah dipasang banner ya kan gitu. Cuman dia nggak ada reaksi atau gimana, akhirnya mereka sepakat untuk rencana memasang portal di sini gitu. Penyerangan terhadap 2 warga dilaporkan ke Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Warga menyerahkan motor pelaku kepada polisi dan mendesak polisi segera bisa menangkap pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Nanti kita coba lerai. Dua perampok ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap polisi Polres Lampung Selatan. Kedua tersangka bernama Sugiono dan Triyadi, warga Ketapang, Lampung Selatan. 2 teman tersangka kini masih buron. Perampokan oleh 4 tersangka itu diawali dengan pembobolan warung milik Salimah, warga desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dari warung itu tersangka mencuri puluhan bungkus rokok. Tak puas dengan hasil curiannya, para tersangka kemudian masuk ke rumah pemilik warung. Ia menyekap dan menodong korban dengan senjata tajam. Dari rumah korban itu, tersangka menggasak uang 3 juta rupiah. Kamu lewat dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Ngitung duitnya di mana? Di depan rumah itu. Depan rumah? Iya. Nah, terus? Nggak tahu kalau banyak enggaknya, tapi ada 100-100an gitu. Oh, terus? Kamu punya rencanain sama siapa? Ini
ngomong aku sama dia ini kan, Pak. Nah terus udah kok dia ngajakin udah 3 hari. Terus Ikut kamu berdua aja. Iya. Yang dua itu apa? Hah? Yang dua lagi. Orang berempat, Pak. Iya. Setelah masuk melakukan pembekapan ya, terhadap pelapor dengan mengikat kaki dan tangan serta menutup mata dan mulut. Kemudian juga tersangka juga berhasil mengambil uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Polisi menyita golok dan peralatan mencuri milik para tersangka sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pria guru silat berinisial SB, warga Desa Gunung Sadar, Kecamatan Abung Tengah, Sabtu malam digelandang ke Polres Lampung Utara karena mencabuli 6 muridnya. Korban berusia 15 hingga 17 tahun. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Pencabulan dilakukan di Padepokan Silat di Desa Subik Abung Tegah, Lampung Utara. Tersangka awalnya memanggil korban satu persatu ke sebuah ruangan, lalu ia pura-pura memeriksa kesehatan pernafasan para korban. Pencabulan itu terungkap setelah para korban mengadu kepada keluarganya. Mereka kemudian menangkap tersangka dan menyerahkannya ke polisi. Melakukan pengecekan terhadap sistem pernapasan kepada murid-muridnya, dan pada saat itulah korban dilakukan pencabulan dan persetubuhan. Berapa Bang jumlah korbannya Bang? Untuk saat ini kami telah menerima 6 laporan polisi dan akan kami lakukan penyelidikan, di kemungkinan ada korban-korban lain. Pakaian yang dikenakan korban dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka SB terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ratusan warga mengikuti sepeda santai dalam kirap pemilu 2024 yang diselenggarakan KPUD dan Pemkot Bandar Lampung Minggu pagi. Para pesepeda menempuh perjalanan sekitar 5 km mengelilingi jalan poros dalam kota. Pada kirap kali ini, tidak ada satupun atribut partai politik yang dikibarkan. Kirap bertujuan mengingatkan masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu sebentar lagi. Masyarakat diimbau tidak golput pada pemilu mendatang. 164 hari menjelang hari pemungutan suara, kita akan melakukan literasi, edukasi, dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena tingkat partisipasi pemilu di 2019 yang lalu itu ada 82%. Kita berharap lebih tinggi dari itu untuk tahun 2024. Akankah tercapai harapan itu Pak? Mudah-mudahan dengan bantuan media, dengan bantuan wali kota, dengan bantuan seluruh lapisan masyarakat, kita berharap tingkat partisipasi Kota Bandar Lampung bukan hanya tinggi tapi berkualitas. Alhamdulillah hari ini comeback khususnya dalam rangka kirap pemilu, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, dan sudah mengucapkan terima kasih kepada semua yang terkait, terutama KPU sukses untuk melaksanakan ini. Tinggal besok jalan sehatnya. Jadwal pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pemilu mendatang melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif mulai dari tingkat DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota dan Kabupaten. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.